ujung khutbah saya berdoa. Di ujung itu juga saya tumbang dari hadapan jamaah, pucat seperti kertas. Karena memang 5 hari sebelum akhir Ramadan saya sudah tidak makan Pak Imam. GER saya naik, mah saya naik, dan kemudian saya jatuh di atas mimbar. Ada beberapa menit pucat wajah saya. Semua jamaah menangis. Saya bersyukur Allah mau panggil hari itu. Sampai Haji Yusuf ketua masjid bilang, wajah Ustadz itu senyum waktu roboh. Kenapa tidak jadi mati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Islam Training TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wafatnya Al-Muhtadin Ustadz Dr. Muhammad Yahya Waloni masih menyisakan rasa penasaran di antara kita semuanya. Karena kematian beliau, wafatnya mu'alaf mantan pendeta ini sungguh di luar dugaan kita. Di samping usianya juga masih tidak terlalu tua, 55 tahun, dan beliau masuk Islam pada tahun 2006, kurang lebih 19 atau 20 tahun beliau menjadi seorang mu'alaf atau Yahya Waloni. Dia tidak mau disebut mu'alaf, tapi muhtadin atau al-muhtadin, orang yang mendapatkan hidayah Islam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tayangan video ini diceritakan tentang bagaimana Ustadz Yahya Waloni menceritakan tentang kisah dirinya ketika sedang berceramah di mimbar di depan jamaah masjid. Tiba-tiba tubuhnya ambruk dengan wajah pucat pasi dan dalam keadaan tersenyum. Kisah yang diceritakan oleh Ustadz Yahya Waloni ini persis sama dengan kejadian wafatnya beliau ketika benar-benar wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rupanya Ustadz Yahya Waloni ini sudah mengalami hal yang serupa sebelum wafat yang sebenarnya, persis kejadiannya, dengan wajah yang tersenyum, tubuh ambruk dari mimbar. Ya, tapi pada waktu itu beliau masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau masih diberi umur oleh Allah, tidak sampai wafat atau meninggal dunia. Tetapi pada kejadian pada 6 Juni tahun 2025 di Masjid Darul Falah, Makassar, kejadian yang serupa sama. Tubuh Yahya Waloni ambruk dari mimbar ketika sedang berceramah khutbah Jumat, sedang melakukan khutbah Jumat di hadapan para jamaah Masjid Darul Falah yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha tahun 1446 Hijriah, hari Jumat 6 Juni tahun 2025. Tubuh Yahya Waloni tiba-tiba ambruk dan wajahnya tersenyum, persis seperti yang diceritakan oleh Yahya Waloni sendiri ketika masih hidup mengalami hal yang serupa. Ini merupakan suatu hal yang boleh dikatakan sebagai karomah kalau kita mau meyakininya ataupun mau mengakuinya sebagai karomah, karena ini kejadian yang sangat luar biasa. Oleh karena itu seakan-akan Ustadz Yahya Waloni masih hidup sampai sekarang. Ya, memang seorang dai, seorang ulama, seorang kiai yang benar-benar cinta dengan dakwah Islam, cinta dengan syariat Islam, seakan-akan masih hidup. Hidup dari ceramah-ceramahnya, dari tulisan-tulisannya, dari nasihat-nasihatnya, seakan-akan tidak wafat, tapi masih hidup. Contohnya banyak ulama-ulama di zaman dahulu yang orangnya sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun, ya beratus-ratus tahun sudah meninggalkan kita, tetapi seakan-akan mereka itu masih hidup di tengah-tengah kita dengan meninggalkan karya-karyanya berupa kitab-kitab atau ceramah-ceramahnya dan lain sebagainya. Suatu hal yang perlu dicatat di sini bahwa kematian itu mengandung 3 misteri. 3 misteri. Misteri yang pertama adalah
kematian menimbulkan suatu pertanyaan yang penuh dengan misteri. Ini dialami oleh setiap orang, siapapun, dari agama apapun. Yang pertama adalah pertanyaan tentang mata. Mata dalam bahasa Arab artinya kapan waktunya. Kapan waktunya seseorang meninggal dunia. Dalam hal ini, Ustadz Yahya Waloni, mata kapan waktu meninggal dunianya, kapan wafatnya, yaitu pada tanggal 6 Juni tahun 2025 pada hari Jumat, Sayyidul Ayyam, ya, pemimpinnya hari atau hari yang paling diagungkan dalam Islam, maka disebut sebagai Sayyidul Ayyam. Hari Jumat disebut sebagai Sayyidul Ayyam, hari yang paling agung di antara 7 hari yang ada. Mata kapan waktunya? Waktu meninggalnya Ustadz Muhammad Yahya Waloni adalah hari Jumat, bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha tahun 1446 Hijriah. Jadi dilihat dari pertanyaan mata kapan, ini adalah suatu hal yang sangat istimewa. Jadi kematian Yahya Waloni dikaitkan dengan pertanyaan mata kapan mengandung suatu keistimewaan yang mungkin sangat jarang dialami oleh hamba-hamba Allah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaan yang kedua adalah aina, di mana matinya, di mana wafatnya. Dalam hal Yahya Waloni, kematian beliau di mana? Dan jawabannya adalah di rumah Allah, di masjid Allah, rumah yang suci, disucikan oleh umat Islam, rumahnya Allah. Sebagai tamu Allah untuk beribadah di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disucikan. Ini juga mengandung suatu keistimewaan. Sangat jarang hamba-hamba Allah yang wafat ataupun meninggal dunia di rumah suci, di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu diingat bahwa salah satu golongan yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tidak ada perlindungan waktu itu selain perlindungan dari Allah Azza wa Jalla, adalah orang-orang yang cinta dengan masjid, hatinya tertaut dengan masjid. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, salah satu golongan yang akan dilindungi oleh Allah pada hari kiamat nanti di antara 7 golongan, salah satunya adalah ar-rajulu mu'allaqatun qalbuhu bil masajid. Orang yang hatinya selalu rindu dengan masjid, tertaut dengan masjid. Ingat, al-masajid artinya adalah masjid-masjid. Artinya apa? Bukan hanya satu masjid. Ada di kantor masjid, ada di pasar masjid, dimasuki. Di lingkungan rumahnya juga ada masjid, selalu datang. Bahkan dalam perjalanan pun yang ditujunya adalah masjid. Makanya ketika dalam perjalanan teringat, oh dulu pernah sholat di sini, di masjid ini, di musola ini. Ar-rajulu qalbuhu mu'allaqatun bil masajid. Orang yang hatinya terpaut, selalu terikat, selalu rindu dengan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah salah satu golongan yang akan dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla di hari akhirat nanti, di mana tidak ada perlindungan selain dari perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, cinta dengan masjid, di mana-mana pasti yang ditujunya adalah masjid. Dalam hal ini Ustadz Dr. Muhammad Yahya Waloni, beliau berceramah dari masjid ke masjid di seluruh penjuru Nusantara Indonesia ini. Beliau berceramah sehingga dikenal oleh para jamaah bukan hanya dari satu wilayah, tetapi dari berbagai macam wilayah yang ada di Indonesia. Jadi dari masjid ke masjid, artinya tertambat dengan masjid karena beliau cinta dengan dakwah Islam, berceramah, berkhutbah dari masjid ke masjid. Dan akhirnya Allah wafatkan beliau di dalam masjid. Ini hal yang istimewa. Aina, di mana meninggalnya? Di dalam masjid, di dalam rumahnya Allah Azza wa Jalla yang suci. Misteri yang ketiga adalah kaifa, dalam kondisi bagaimana meninggalnya. Dalam hal ini Ustadz Muhammad Yahya Waloni meninggal dalam keadaan sedang berkhutbah, sedang berceramah, memberikan tausiah kepada jamaah yang sedang akan melaksanakan sholat Jumat di Masjid Darul Falah Makassar. Kaifa, dalam kondisi bagaimana? Sedang berceramah,
sedang berkhutbah di khutbah kedua menjelang doa penutup khutbah kedua. Luar biasa, sangat istimewa. Jadi dilihat dari 3 misteri ini, pertanyaan 3 misteri kematian ini, Ustadz Muhammad Yahya Waloni wafat dalam keadaan yang penuh dengan keistimewaan. Oleh karena itu, saya tidak ragu-ragu untuk menyebut bahwa ini adalah karomah yang dimiliki oleh Al-Muhtadin Ustadz Dr. Muhammad Yahya Waloni. Anda atau para pemirsa boleh setuju atau tidak, silakan kasihkan komentar. Baiklah, ikhwan fillah rahimakumullah, kita saksikan tayangan video yang memecahkan misteri kejadian persis yang diceritakan oleh Ustadz Yahya Waloni sebelum meninggal dunia, yang sebenarnya sudah diceritakan oleh beliau sendiri. Kita saksikan bersama. Ujung khutbah saya berdoa, di ujung itu juga saya tumbang dari hadapan jamaah, pucat seperti kertas. Karena memang 5 hari sebelum akhir Ramadan saya sudah tidak makan Pak Imam. Ger saya naik, mah saya naik, dan kemudian saya jatuh di atas mimbar. Ada beberapa menit pucat wajah saya. Semua jamaah menangis. Saya bersyukur Allah mau panggil hari itu. Sampai Haji Yusuf ketua masjid bilang, wajah Ustadz itu senyum waktu roboh. Kenapa tidak jadi mati? 1 Syawal berarti dosa-dosa saya sudah Syahrul Ramadan allazi unsila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Dihapuskan dosa sekecil apapun. 1 Syawal diundang oleh Roma Irama podcast. Bagus mati betul Ustaz. Alhamdulillah iya Pak Haji, saya kira sudah terus. Rupa-rupanya dihidupkan kembali. Sampai di rumah, padahal doa saya, itu tanya bini saya, ada ikut dia sekarang. Ya Allah, penyakit saya ini saya derita dari 3 tahun lalu saya keluar penjara, nggak sembuh-sembuh. Ambil, cabut nyawa saya. Saya bukan Ayub yang kuat dalam pertahanan iman. Kembalikan saya ke rahmat-Mu. Minta mati cepat, tapi Allah pelihara. Pertemukan saya dengan Jenderal Edi Rahmayadi, dibawa ke dokter, pulih, kaki saya turun bengkaknya. Mungkin malaikat bilang, kamu baru ujian begitu sudah menangis. Kamu baru begitu saja sudah cengeng Yahya. Sudah, kami sembuhkan dia. Kenapa Allah kembalikan saya sudah mati dan hidup lagi? Kenapa Allah sembuhkan penyakit saya? Karena Allah tahu banyak pendakwa yang belum ikhlas. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan tayangan video ini bermanfaat dan dapat diambil hikmahnya. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.